presiden yang tidak memenuhi syarat pendidikannya. Itu gugatannya intinya. Real, kenapa saya minta 120 triliun itu, makanya saya minta untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ person per person warga negara, cuma kebagian 5.000 kira-kira. Ya, itu saya nggak minta, pribadi nggak minta uang itu. Saya minta itu diserahkan kepada negara. Nah, saya juga menikmati dong sebagai warga negara nantinya, karena rugi itu tadi, tapi bersama-sama. Nah, sekarang khusus untuk Gibran, ada seorang namanya Subhan, sarjana hukum, magister hukum, dengan kantor pengacara Subhan Palal, ya, dan rekan, yang kemudian mempertanyakan ijazah dari Gibran, ijazah SMA. Saya kira itu bagus ya, karena tidak begitu saja Gibran tiba-tiba kalau kita baca menerima gelar ya BSc, Bachelor of Science ya. Waktu itu disebut dari MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar, ada SH, SHUM, SKOM, macam-macam. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2, either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura, dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri, karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang nggak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti, cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Nah, saya mau cari kewenangan pejabat negara. Iya, kewenangan yang saya ingin tanya, KPU itu kewenangan nggak? Ada kewenangan nggak untuk mensamakan pendidikan seseorang? Itu saya akan tanya. Kalau punya, kan menurut undang-undang administrasi pemerintah, kewenangan itu diberikan bersifat atribusi, distribusi, atau delegasi. Nah, di mana? Diatur di mana? Itu ada kewenangan tidak ada kewenangan untuk berikan kewenangan. Nggak ada, karena undang-undang nggak minta. Undang-undang nggak minta. Nggak minta penyetaraan, tapi sederajat yang minta. Sekarang ini nggak usah saya tanya. Maksudnya undang-undang sekolah lain yang sederajat menurut Bapak apa? Itu disebut, SMA disebut, alia disebut. Nah, artinya sederajat itu yang tidak disebut oleh pasal itu kan, tapi sederajat apa? STM, SMK, AEC, nah itu sederajat. Kalau ijazah luar negeri namanya penyetaraan. Undang-undang pasal itu tidak ada, tidak menyebutkan penyetaraan. Oke, boleh disetarakan. Sekarang siapa yang punya kewenangan? Dirjen Dikti kalau nggak salah. Tapi kalau ada kewenangan penyetaraan itu untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, itu diatur. Saya udah punya itu. Bukan untuk. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Yang kali ini kita membahas lagi tentang viral-viralnya gugatan Gibran ini yang dilakukan oleh Subhan, dan juga dia menggugat teman-teman yang dia anggap bahwa Gibran ini tidak pantas menjadi daripada wapres, dan gugatannya pun sangat-sangat tidak masuk akal.
kalau menurut saya. Dan coba kita membaca komentar daripada saudara kita Samyun ini. Katanya, umpamanya ijazah adalah seperti ijazah Gibran, kira-kira kalau saya nyalonkan jadi wapres bisa enggak ya dikabulkan oleh KPU? Saya bukan anak presiden. Bagaimana? Tulis komen di bawah. Ya, teman-teman, itulah beberapa tanggapan daripada netizen kita. Ada lagi yang mengatakan bahwa tentu bisa dong, dengan syarat kamu harus jadi anak angkat Jokowi dulu. Yeah. Dan berikut kita jumpai lagi komentar dari saudara kita Abi Abis. Langsung saya tolak, Mas. Kan kampanyenya bukan anak Jokowi. Lanjut lagi komentar dari saudara kita, rasanya mustahil kalau ijazah saudara sama dengan Gibran karena KPU sudah disumbat matanya, mulutnya, dan telinganya dengan uang, dan Gibran anak presiden yang berijazah palsu. Umpamanya lagi ya, seandainya ijazah yang didapat mirip-mirip Pak Presiden Prabowo yang mulai TK, SD, SMP, SMA, coleng, yang semuanya lulus di luar negeri, bisa nggak nyapres atau nyawapres? Ayo, berani nggak? Ya, itu komentar daripada saudara kita, teman-teman. Komentar dari saudara kita lagi, yang pasti Prabowo tulus dan akabri. Komentar dari saudara kita Sokli Kualim, katanya, apalagi Om Usman bukan Om Anda, jelas nggak diterima dong. Ya, itu komentar dari saudara kita, teman-teman. Ya, tanggapan atau komentar daripada saudara kita sangat luar biasa sekali, teman-teman, tentang polemik daripada ijazah Gibran ini yang tiba-tiba digugat oleh seorang warga sipil atau advokat, kita bisa bilang, dan ujung-ujungnya dia menjadi terpojok ketika ditanyakan tanggapannya, karena dia belum bisa menguasai seperti apa undang-undang daripada syarat menjadi wapres, teman-teman. Komentar dari saudara kita membalas tadi, tentu nggak bisa, katanya. Komentar dari saudara kita ini, katanya, jangan jadi wapres, jadi satpam aja. Dia nggak bisa, katanya. Komentar lagi dari saudara kita, disinilah kelihatan nepotismenya, sedangkan nepotisme itu tidak dibenarkan, berarti harusnya tidak bisa jadi wapres. Bisa tapi jadi opnis boy di bagian toilet. Komentar lagi dari saudara kita, bisa aturan sudah jelas banget kayak Monas, yang penting persyaratan administrasi terpenuhi. Satu diantaranya fotokopi ijazah SMA atau yang sederajat, yang legalisir cukup jelas kan. Menurut aku yang dimaksud SMA sederajat sekolah apapun pokoknya yang setelah SMP, katanya. Komentar dari saudara kita lagi, lah persyaratannya kan ijazah SMA sederajat bukan ijazah akbar, nanti dimarahi Mbak Subhano. Kalau undang-undang SMA sederajat ya nggak boleh pakai ijazah akbar. Kalau ijazah yang di atasnya mengikuti disertakan boleh, nggak apa-apa, katanya. Komentar lagi dari saudara kita, kalau dari awal udah bermasalah maka selanjutnya dan terus-menerus akan menjadi masalah. Ya, teman-teman, lanjut lagi dengan membaca komentar saudara kita. Jangan sampai kasus ijazah yang mengubur isu yang lebih besar lagi, yaitu kasus korupsi yang merugikan negara. Komentar lagi dari saudara kita, bisa Mas, tapi sampeyan harus jadi bakul martabat dan pisang goreng dulu. Katanya. Lanjut lagi, teman-teman, hanya di Indonesia yang mempersoalkan ijazah di luar negeri. Ijazah ataupun titel nggak penting, yang penting punya skill, keahlian. Coba bawa ijazah profesormu ke luar negeri tapi nggak punya keahlian, Anda akan jadi gelandangan. Lanjut lagi, teman-teman, tetapi kalau tidak, untuk menjadi pejabat publik itu memang persyaratannya wajib. Lanjut lagi, teman-teman, ya jadi wali kota dulu. Lanjut lagi, kan si Mulyono sudah menyatakan ikut menjalankan KKN, bukan kuliah kerja nyata. Lanjut lagi, kalimat licik ala PKI-nya, mereka ingin menjegal Prabowo dan Gibran.